Halo, berjumpa lagi dengan saya Yunus Arifin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang matriks matematika wajib kelas 11. Untuk video yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi, jenis-jenis, kemudian kesamaan dari dua matriks. Langsung saja, mari kita mulai dari definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang dan tersusun dalam baris dan kolom yang diletakkan di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa menggunakan kurung siku ataupun tanda kurung biasa. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan matriks. Istilah-istilah ini akan sangat penting untuk dipahami. Yang pertama adalah baris, yang kedua adalah kolom, yang ketiga adalah ordo, yang keempat adalah elemen. Kemudian untuk notasi matrik atau penulisan matrik. Yang pertama, matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Notasi A, M kali N ini menyatakan matriks A dengan ordo M kali N. Kemudian A kecil IJ dengan indeks IJ ya, menyatakan elemen matriks yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, mengenai istilah yang ada pada matriks, ini ada 4 ya. Baris. Baris itu, banyak baris itu kita tentukan dari yang mendatar ya, kalau baris yang mendatar. Kemudian yang kedua kolom. Nah, banyak kolom pada matriks ditentukan dari yang menurun ya, atau yang tegak. Nah, ordo di sini menyatakan ukurannya matriks. Jadi banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks. Nanti penamaan elemen atau penulisan elemen simbolnya dengan huruf A kecil seperti ini. Lanjut dulu ya ke jenis-jenis dari matriks. Nah, untuk jenis-jenis matriks ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah matriks baris. Dikatakan matriks baris jika matriksnya hanya memiliki atau hanya terdiri dari satu baris saja. Contoh di sini matriks A sama dengan matriks 3, negatif 1, 2. Ini matriks yang terdiri dari satu baris, maka disebut sebagai matriks baris. Yang kedua matriks kolom, berarti sebaliknya, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya matriks B sama dengan 2, 3. Ini hanya satu kolom ya. Kita hitung yang 3 ini kan hanya satu. Lanjut yang berikutnya, yang ketiga adalah matriks 0. Yaitu matriks yang semua bilangan penyusunnya atau semua elemennya adalah bilangan 0. Ya, biasanya penamaannya menggunakan huruf O besar. Contoh seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah matriks persegi panjang. Nah, dikatakan matriks persegi panjang jika banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Contoh matriks C. Ini ada berapa baris? Kita hitung yang mendatar. 1, 2, artinya ada 2 baris. Ada berapa kolom? Kita hitung secara menurun ya. 1, 2, 3, artinya ada 3 kolom. Karena banyak baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka C merupakan matriks persegi panjang. Lanjut yang berikutnya, matriks persegi. Dikatakan matriks persegi jika banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya matriks D. Nah, seperti ini. Negatif 1, 2, 3, negatif 3. Terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, maka D merupakan matriks persegi. Untuk matriks persegi ini tergantung elemennya akan dibedakan menjadi beberapa jenis yang lain. Di antaranya matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, di sini muncul istilah diagonal utama. Nah, diagonal utama itu yang mana sih yang merupakan diagonal utama? Jadi seperti ini. Ya, untuk istilah diagonal utama. Jadi pada persegi itu kan memiliki 2 diagonal ya. Nah, seperti ini. Ini diagonal utama. Yang arahnya seperti ini itu diagonal utama ya. Nah, ini diagonal utama nih.
diagonal utama. Nah, yang satunya itu namanya diagonal samping ya, atau diagonal sekunder. Nah, yang ini. Jadi dikatakan matriks segitiga atas jika semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Kita lihat di sini, di bawah diagonal utama semuanya 0. Sebaliknya, kalau semua elemen di atas diagonal utama adalah 0, maka disebut matriks segitiga atas. Kita lihat contoh matriks F ya. Diagonal utamanya ini. Nah, di atasnya itu semua elemennya 0 ya. Jadi disebut matriks segitiga bawah. Kalau kedua-duanya, maka disebut sebagai matriks diagonal, yaitu matriks yang semua elemen selain diagonal utama adalah 0. Kita lihat di sini contoh di matriks G. Ini diagonal utama. Ya, semua elemen selain diagonal utama itu 0. Ya. Nah, itu untuk matriks yang persegi ya. Kemudian matriks identitas. Oh ya, ini sifat khusus untuk matriks diagonal ya. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya semuanya satu. Biasanya penamaan matriks identitas menggunakan huruf I besar. Contoh seperti ini ya. Ini diagonal utama semuanya satu, selain itu 0. Nah, kemudian yang terakhir ada matriks simetris, yaitu matriks yang setiap elemennya saling simetris terhadap diagonal utama. Kita lihat contoh pada matriks H. Nah, kita tentukan dulu diagonal utamanya agar lebih jelas. Ini diagonal utama. Nah, elemen-elemennya ini saling simetris. Simetrisnya bagaimana? Perhatikan ini 4 saling simetris ya. 1 dengan 1 yang di sini, ini 0-nya juga. Ya, maka disebut sebagai matriks simetris. Itulah untuk jenis-jenis matriks ya. Kita akan melanjutkan sekarang di transpos suatu matriks ya. Nah, keterangannya dulu atau penjelasannya dulu. Transpos dari matriks A yang ordonya M kali N ini ditulis dengan notasi AT ya, T-nya T besar biasanya. Maka transposnya akan menghasilkan matriks yang ordonya adalah N kali M ya. Dibalik ya, kalau semula banyak baris M, banyak kolom N, ini kebalikannya, banyak baris N, banyak kolomnya adalah M. Nah, bagaimana menentukan transpos suatu matriks? Keterangannya seperti ini. Transpos suatu matriks diperoleh dengan cara menulis setiap elemen baris matriks semula menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Contohnya, diketahui matriks A sama dengan matriks 312 0 4 1. Untuk transpos dari matriks A, kita tulis AT. Nah, kita lihat cara mentransposnya seperti ini ya. 312 semula merupakan elemen baris pertama. Nah, karena ditranspos, maka dia ditulis sebagai elemen pada kolom pertama. Ya, semula baris pertama menjadi kolom pertama, itu transpos. Artinya, 041 yang semula sebagai elemen baris kedua, setelah ditranspos, dia akan menjadi elemen pada kolom kedua. Ya, simple sekali kan untuk transpos matriks. Oke, saya rasa untuk transpos bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke kesamaan dari dua matriks. Nah, ini merupakan salah satu, materi dasar di mana nanti akan cukup banyak digunakan setelah kita mempelajari materi matriks yang berikutnya. Dua matriks dikatakan sama jika memenuhi dua syarat. Ya, artinya harus kedua syarat terpenuhi. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, wajib memiliki ordo yang sama ya. Jadi ordonya harus sama. Ini syarat mutlak nih. Kemudian selain ordonya sama, syarat yang lain adalah elemen-elemen yang seletak, ya, ada keterangan yang seletak dari kedua matriks memiliki nilai yang sama. Jadi, bukan hanya ordonya yang sama, tapi elemen seletak pun harus sama nilainya. Contohnya, kita lihat di sini ada 3 matriks, matriks A, matriks B, dan matriks C.
Untuk matrik A dan matrik B tidak bisa dikatakan sebagai matrik yang sama. Untuk ordo, ya, ordo dari A ini ada 2 baris, 2 kolom, berarti ordonya 2 kali 2. B juga 2 kali 2. Artinya syarat pertama terpenuhi, akan tetapi kita cek semua elemen yang seletak. 2 dengan 2 sama. Ya, oke, nggak masalah. Tapi elemen yang berikutnya 3 di sini dengan 1 tidaklah sama. Artinya A dan B tidak bisa dikatakan matrik yang sama. Ya, A tidak sama dengan B. Nah, alasannya tadi karena ada satu elemen seletak yang berbeda nilainya. Sekarang perhatikan matrik C ya, memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2. Elemen yang seletak kita cek di sini. 2 dengan 2 sama 3. Oh, ini keliru ya. Agar dikatakan sama berarti di sini jangan 3 ya. Jangan 1 pangkat 3 maksudnya, tetapi 3 ya di sini. Nah, ini baru dikatakan bahwa A dan C adalah matrik yang sama. Ini 1, akar 1 kan 1 nilainya. 2 kuadratnya 4, seletak dengan ini 4. Nah, artinya semua elemen sama ya. Dengan catatan tadi, ini diralat 1 pangkat 3 menjadi 3. Oke, jadi pada intinya dua matrik dikatakan sama kalau syaratnya terpenuhi, yaitu ordo yang sama, elemen yang seletak nilainya sama. Oke, saya rasa cukup untuk pengantar materinya. Sekarang ke contoh soalnya. Yang pertama, nah, diketahui ada matrik A di sini ya. Akan kita tentukan. Langsung saja yang pertama adalah banyaknya baris matriks A. Nah, kita hitungnya yang mendatar ya. Kalau banyak baris, ada berapa elemen yang mendatar? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi banyak baris matrik A, jawabannya adalah 4. Banyaknya kolom, maka kita hitung yang menurun. 1, 2, 3 ya. Jadi banyaknya kolom matrik A adalah 3. Nah, ordo matrik simbolnya adalah banyaknya baris dikali dengan banyak kolom. Jadi 4 kali 3 ya. Nah, ini tidak perlu dihitung sama dengan 12 ya. Jadi notasinya hanya seperti ini, 4 kali 3 jawabannya. Tidak untuk dilanjutkan hitungannya menjadi 12. Justru malah keliru ya. Oke, lanjut. Elemen-elemen pada baris kedua. Nah, berarti kita menuliskan semua elemen yang ada di baris kedua. Yang ini ya, 5, min 3, 0 ya. Itu 5, ada min 3, ada 0. Yang E, elemen-elemen pada kolom ketiga yang menurun. Yang kolom ketiga yang ini ya. Berarti ada negatif 4, ada 0, ada 3, ada negatif 2. Yang F, A13. Nah, artinya apa sih A13? A13 berarti elemen baris ke-1 kolom ketiga. Nah, hitungnya atau menentukannya gini ya. Ini baris 1. Ini kolom ketiga. Nah, perpotongannya kan di negatif 4. Jadi negatif 4. Lanjut, A21. Artinya elemen baris kedua kolom ke-1. Ini baris kedua. Ya, ini kolom ke-1. Berarti elemennya adalah 5. Lanjut, A33. Berarti baris ketiga kolom ketiga. Ini baris ketiga kolom ketiga. Nah, berarti 3 ya. Kemudian yang terakhir A42. Baris keempat, ini kolom kedua, berarti negatif 1 ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nomor 2, menentukan jenis matrik. Nah, ada 4 matrik di sini, akan kita tentukan jenisnya. Yang pertama matrik K. Kita lihat pertama itu dari banyak baris sama banyak kolom. Kebetulan memiliki banyak baris 3, kolomnya juga 3. Nah, di sini berarti ukurannya atau ordonya 3 kali 3, matrik persegi ya. Setelah dapat matrik persegi, kita cek ke diagonal utama. Ditandai dulu boleh, ini diagonal utama. 1, 0, 1. Nah, lihat elemen selain diagonal utama.
ternyata semua elemen selain nilai utama adalah 0, maka bisa dikatakan sebagai matriks. Matriks apa yang sifatnya seperti itu? Matriks diagonal. Jadi selain diagonal utama, elemennya adalah 0. Kemudian yang B, matriks L. Kelihatan sekali ya bahwa L ini hanya terdiri dari satu baris. Maka bisa dipastikan L merupakan matriks baris. Yang C. Nah, jadi menentukan jenis matriks itu pertama melihat ordonya dulu ya. Ada 3 baris, 3 kolom, ordo 3 kali 3. Setelah itu lihat diagonal utama 1, 0, 2. Ternyata semua elemen yang lain kan tidak ada yang 0 malah ya. Maka kita lihat dulu dari elemen-elemen ini ternyata saling simetris. Ini 2 dengan 2 di sini. Min 1-nya dengan min 1, 4 dengan 4, maka bisa dipastikan yang C adalah matriks simetris. Nah, kemudian yang D ya, sepintas kalau kita lihat pasti jawabannya matriks persegi. Nah, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bisa lebih spesifik, jawab ke yang paling spesifik. Karena matriks persegi kita lihat di kolom utama, oh ternyata di bawah di kolom utama adalah 0. Ini ada di sifat matriks segitiga atas. Ya, jadi yang elemen di bawah di kolom utama 0. Matriks segitiga atas. Oke, itu di contoh soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Menentukan transpos dari masing-masing matriks berikut. Yang A. Menentukan transpos. Simpel sekali ya. Untuk A. Berarti menentukan P transpos. Nah, 3 semula sebagai baris pertama. Berarti di sini sebagai kolom pertama. Negatif 2 sebagai elemen baris kedua, maka setelah ditranspos jadi kolom kedua. Jadi P transposnya menjadi matriks kolom ya, matriks baris ya, semula matriks kolom. Mengeceknya simpel saja ya, ini bisa lihat ordonya, ini ordonya 2 kali 1. Ada 2 baris, 1 kolom. Setelah ditranspos, 1 baris, 2 kolom, berarti ordonya 1 kali 2 ya. Jadi kalau ditranspos ini ditukar saja ordonya. Q atau soal nomor B, Q transpos. 4, 1, negatif 2 semula baris pertama, maka setelah ditranspos kita tuliskan sebagai kolom pertama. 4, 1, negatif 2. 2, 3, 1 tuliskan sebagai kolom kedua. 2, 3, 1. Ini untuk Q ya. Kemudian yang C, matriks R, berarti R transpos. 1, 4 semula sebagai baris pertama, kita tulis sebagai kolom pertama. 1, 4. Negatif 2, 3 semula baris kedua, kita tulis sebagai kolom kedua. Negatif 2, 3. 0, 1 semula baris ketiga menjadi kolom ketiga. 0, 1. 2, negatif 3 semula baris keempat jadi kolom keempat. 2, negatif 3. Nah, seperti itu ya untuk menentukan transpos dari suatu matriks. Oke, dilanjutkan ke contoh soal yang keempat ya. Ini mengenai kesamaan dari dua matriks. Tentukanlah nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat yang memenuhi persamaan berikut. Jadi matriks yang ada di ruas kiri sama dengan matriks yang di ruas kanan ya. Untuk penyelesaiannya seperti ini. 2X plus Y, 3, 6, negatif 22. Matriks ini sama dengan matriks 10, 3, 6, X kurangi 4Y. Nah, tinggal menggunakan konsep dari kesamaan dua matriks saja ya. Bahwasanya memiliki ordo yang sama. Tentunya ordonya kelihatan jelas ya, ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Maka
tinggal kita tentukan dengan syarat yang kedua, yaitu elemen yang seletak harus sama. Kita lihat, ini 3 dengan 3 sama, 6 dengan 6 sama. Maka yang harus disamakan adalah elemen ini, 2x plus y sama dengan 10, serta elemen yang satunya ya, x min 4y ini harus sama dengan negatif 22. X kurangi 4y, negatif 22. Dapatlah suatu sistem persamaan linear dua variabel ya, tinggal cari x dan y dengan eliminasi substitusi. Nah, samakan x-nya misalnya ya, persamaan pertama berarti cukup kali 1, ini kali 2 ya, agar sama koefisien x-nya. Kali 1 berarti bentuk persamaan nggak berubah, 2x plus y sama dengan 10. Persamaan kedua, ini semua koefisien dikali dengan 2 ya. Jadi 2x, tadinya x ya, kali 2, 2x. Negatif 4y dikali 2 berarti jadi negatif 8y. Negatif 22 kali 2 berarti negatif 44. Nah, ini agar habis berarti dikurangkan. Y dikurangi negatif 8y ya. Jadi sama saja y tambah 8y, 9y. 10 kurangi negatif 44 berarti sama saja 10 tambah 44 menjadi 54. Nah, artinya nilai y-nya adalah 54 per 9. 54 bagi 9 y sama dengan 6 ya. Sudah dapat nilai y-nya. Sekarang tinggal substitusi ya, substitusi. Substitusikan nilai y sama dengan 6, sini aja ya, y sama dengan 6 ke salah satu persamaan. Kita ambil yang pertama ya, misalnya ke persamaan 2x plus y sama dengan 10, yang ini ya. Y-nya diganti 6, jadi 2x plus 6 sama dengan 10, jadi 2x-nya adalah, ini pindah ruas, semula ditambah, jadi dikurang 6. 2x sama dengan 4, sehingga x sama dengan 2 ya, dari 4 bagi 2. X dan y sudah kita peroleh, tinggal jawab yang ditanyakan. Jadi, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 36 ya, jadi sama dengan 40. Nah, itulah untuk langkah penyelesaian di nomor 4 ya. Soal-soal seperti ini nantinya akan cukup sering kita jumpai. Dilanjutkan ke nomor 5 ya, modelnya masih sama, hanya saja melibatkan transpos matrik. Ada dua matrik, matrik A dan matrik B. Keterangannya, jika A sama dengan B transpos, tentukan nilai 10x min 5y ya. Kita ambil dari yang diketahui A sama dengan B transpos. Matrik A-nya kita tulis ulang 3 2x plus y x min 2y 7. Ini kan matrik B ya. Maka yang kita pakai di sini adalah transposnya. 38 semula baris pertama ya, maka ditulis di transpos ini sebagai kolom pertama, min 67 sebagai kolom kedua ya, min 67. Nah, aplikasikan sifat dari kesamaan matrik. Ini 3 dengan 3 seletak sama, 7 dengan 7 juga demikian, maka agar matriknya sama, elemen yang lain pun harus sama. Ini sama dengan 6 ya, min 6. Dx min 2y sama dengan negatif 6. Yang kedua yang ini 2x plus y sama dengannya 8 ya, seletak dengan 8. Sama prosesnya dengan nomor 4, tinggal eliminasi dan substitusi. Misalnya ingin menghilangkan x, berarti ini koefisien 1, ini 2, persamaan pertamanya kaliin 2 ya, yang kedua ini kaliin 1. Jadi 2x min 2y-nya kali 2, jadi min 4 y. Min 6-nya dikali 2 jadi negatif 12. Karena dikali 1 maka tetap ya untuk persamaan yang kedua 2x plus y sama dengannya 8. Nah, ini dikurangkan ya agar habis. Min 4y kurangi y berarti negatif
5Y sama dengannya negatif 12 kurangi 8 negatif 20 ya. Jadi Y sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Jadi positif kan? 20 bagi 5, 4. Nah, sudah dapat nilai Y, sekarang tinggal susi-susi ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai X. Y yang sama dengan 4 ini masukkan ke salah satu ya. Misal kita ambil yang positif aja, yang ini ya, yang kedua. Kedua X plus Y sama dengannya kan 8. Masukkan nilai Y-nya 4. Tinggal cari X-nya, pindah ruas ya ini ya. Jadi 8 kurangi 4. 2X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 per 2 ya. Plus X-nya sama dengan 2. Nah, tinggal jawab yang ditanyakan. Jadi, yang ditanyakan 10X kurangi 5Y sama dengan X-nya diganti 2, 10 kali 2, Y-nya ganti 4 ya, sama dengannya berarti 20 kurang 20. Nah, nilainya adalah 0. Nah, cukup sekian ya untuk bagian yang pertama. Jadi, kita sudah mempelajari definisi, jenis-jenis matrik, transpose matrik, serta kesamaan dari dua matrik, serta mengaplikasikannya dalam penyelesaian soal-soal ya. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya.